Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang judul fraksinasi olein dan stearin minyak sawit kasar menggunakan larutan dengan berat jenis antara. Oke, yang pertama, latar belakang dilakukannya penelitian jurnal tersebut adalah dalam perekonomian Indonesia, komoditas kelapa sawit memegang peranan yang cukup strategis karena komoditas ini mempunyai prospek yang cerah sebagai sumber devisa negara. Kelapa sawit dan produk turunannya juga mempunyai nilai komparatif yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sumber minyak nabati lainnya. Dengan proses sederhana ini, maka temperatur di bawah ini titik leleh stearin fraksi olein akan terpisah dari fraksi stearin. Selanjutnya dapat dipisahkan dengan cara standar. Tujuan dilakukannya penelitian adalah dilakukannya penelitian ini untuk memperoleh komposisi yang sesuai dari segi kualitas dan kuantitas dari larutan campuran fase tunggal yang akan digunakan dalam proses fraksinasi dan memperoleh perbandingan yang optimum dari pencampuran antara CPO dengan larutan campuran fase tunggal yang memiliki density intermediate melimpah. Produksinya terus meningkat dan harganya relatif lebih murah dibanding dengan produk turunannya. Oleh karena itu, untuk memberikan nilai tambah pada minyak sawit tersebut dilakukan upaya dalam penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku produk olahan untuk keperluan pangan maupun non-pangan yang mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi. Metode penelitiannya, tabel 1 komposisi larutan fraksi. Nomor 1 sampai 7 larutannya A1 sampai A7. Volume milimeter. Airnya larutan A1 40, larutan A2 60, larutan A3 80, larutan A4 100, larutan A5 120, larutan A6 140, larutan A7 160. Isopropil alkoholnya A1 menggunakan 160 dan A2-nya 140, A3-nya 120, A4-nya 100, A5-nya 80, A6-nya 60 dan A7-nya 40. Semakin banyak menggunakan larutan, maka semakin sedikit isopropil alkoholnya yang digunakan. Metode penelitian yang selanjutnya, tabel kedua, komposisi larutan fraksinasi. Larutan B1 menggunakan propylene glikol 40, butanonnya 160. Larutan B2-nya menggunakan propylene glikolnya 60, butanonnya 140. Larutan B3-nya menggunakan propylene glikolnya sebanyak 80 ml, butanonnya 120. B4 menggunakan propylene glikol sebanyak 100, butanonnya sebanyak 100 ml juga. Sedangkan larutan yang B5, propylene glikolnya menggunakan 120, butanonnya 80. Yang B6 menggunakan propylene glikolnya 140, butanonnya 60. Sedangkan yang terakhir B7-nya menggunakan propylene glikolnya 180, butanonnya 40. Yang ketiga, metode penelitiannya, tabel komposisi larutan fraksinasi. Larutan C1 menggunakan propylene glikolnya 40, asetonnya 160, C2-nya 60, asetonnya 140, C3-nya menggunakan propylene glikolnya 80 dan asetonnya 120 ml. C4-nya propylene 100 ml dan asetonnya 100 ml. C5-nya menggunakan propylene glikolnya sebanyak 120, asetonnya sebanyak 80 ml. Sedangkan C6-nya propylene glikolnya menggunakan 140 dan asetonnya 60 ml. C7 propylene glikolnya 160, asetonnya 40. Berdasarkan hasilnya didapat
dari hasil pengamatan, lampiran 1 menunjukkan bahwa larutan A4, larutan B2, dan larutan C3 yang bisa menghasilkan pemisahan reaksi olein dan reaksi stearin, perbandingan CPO dengan larutan fraksinasi minimal adalah 1:3 untuk ketiga jenis larutan. Fraksinasi tidak terjadi apabila perbandingan volume CPO dengan larutan fraksinasi adalah 1:2 atau 1:3. Didapati bahwa terbentuk 2 atau 3 fase fraksinasi, tergantung pada resiko CPO dan larutan fraksinasi yang digunakan. Fase olein berada pada lapisan paling atas, campuran stearin dan larutan fraksinasi pada lapisan bawah, atau fase olein berada pada posisi paling atas, diikuti larutan fraksinasi pada posisi tengah dan fraksi stearin pada lapisan paling bawah. Semakin besar bagian larutan fraksinasi yang digunakan, semakin jelas pemisahan terjadi dalam 3 fase. Posisi relatif dari fase-fase ini ditentukan oleh density relatif masing-masing fase. Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, fraksi olein dan fraksi stearin yang terdapat dalam CPO dapat dipisahkan berdasarkan perbedaan berat jenis dengan menggunakan suatu larutan yang memiliki berat antara density intermediate. Yang kedua, larutan berdensity intermediate dibuat dari campuran yang terdiri paling banyak 20% F/F senyawa alkohol alifatik dan tidak lebih dari 80% F/F senyawa organik fluor. Yang ketiga, dalam penelitian ini larutan yang dibuat dari campuran antara propylene glikol dan butanon dalam perbandingan volume 30:70 adalah larutan paling sesuai digunakan dan cepat untuk pemisahan fraksi olein dan fraksi stearin dalam CPO. Dan yang terakhir, perbandingan volume CPO terdapat larutan berdensity intermediate minimal adalah 1:3. Semakin besar bagian volume larutan berdensity intermediate, semakin baik dan cepat pemisahan fraksi oleh dan fraksi stearin terjadi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.